Novi, yang saya tahu tentang silabus itu adalah kayak garis besar rencana pembelajaran yang mencakup kayak materi, tujuan, metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu mata pelajaran atau program pendidikan. Nah, itu betul banget nih. Boleh di next slide, Zul. Nah, secara garis besar juga kan kayak yang tadi disebutin Kayla, dan juga tuh silabus tuh kalau menurut Salim, silabus adalah garis besar, ringkasan, ikhtisar atau pokok-pokok isi atau materi pembelajaran. Nah, silabus sendiri itu mencakup standar kompetensi dan atau bisa kita secara ringkas tuh silabus sendiri artinya kayak indikator apa nih materi yang hari ini kita mau bahas. Misalnya kayak yang tadi kita bilang kayak silabus, terus juga kompetensi apa yang mau kita capai setelah kita mempelajari silabus ini. Baik, selanjutnya ada fungsi silabus. Fungsi silabus sendiri yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang materi, metode pengajaran, tujuan pembelajaran, serta evaluasi yang akan dilakukan dalam suatu periode pembelajaran. Nah, melalui silabus, guru dapat merencanakan pembelajaran secara sistematis, mulai dari topik-topik yang akan diajarkan, strategi pembelajaran yang akan digunakan, alokasi waktu yang tepat untuk setiap topik, hingga penilaian yang akan dilakukan. Nah, nanti ini bakal dijelasin di format silabusnya. Nah, ini dia ada beberapa manfaat dari silabus. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan buku siswa yang memuat materi pembelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua yaitu sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran ataupun pengelola kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Jadi itu nanti kalau misalnya kita lagi mengajar, kita tuh udah ada gitu bahan buat petunjuknya, jadi nggak melenceng dari yang udah kita buat. Nah, yang ketiga sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan hingga memudahkan guru untuk melakukan pembelajaran. Kayak yang tadi saya bilang ya itu nggak melenceng dari pembelajaran, jadi tuh kayak mudah-mudah aja gitu kita nanti ngajarnya kalau udah ada silabus. Nah, yang keempat, sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Yang kelima, ada sebagai sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Baik, yang selanjutnya ada komponen silabus. Nah, jadi tuh terdapat beberapa jenis komponen silabus yang ada dalam penyusunannya. Nih, yang pertama tuh ada identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran merupakan hal yang wajib dimasukkan ke dalam silabus. Identitas ini tuh bisa berisi nama lembaga, terus nama mata pelajaran, program studi, kelas semester, dan jumlah pertemuan. Nah, yang kedua ada standar kompetensi. Standar kompetensi ini sendiri ini adalah minimal kemampuan dari peserta didik. Standar ini tuh menggambarkan penguasaan atas pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dari materi yang ingin dicapai. Terus yang ketiga ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu dan digunakan sebagai
dasar dalam menyusun indikator ke kompetensi pencapaian suatu pelajaran. Yang keempat ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pelajaran sendiri adalah intisari dari susunan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu pembuka, kegiatan utama, dan penutup. Nah, yang kelima ada sumber bahan pembelajaran. Sumber bahan pelajaran ini merupakan sumber yang digunakan di dalam kelas. Nah, yang keenam ada indikator pencapaian eh, kompetensi. Nah, ini artinya yaitu standar perilaku yang dapat diobservasi untuk menunjukkan tercapainya atau tidaknya kompetensi. Dasar yang ditentukan dan dijadikan sebagai acuan dalam penilaian mata pelajaran. Nah, indikator pencapaian itu biasanya bisa diukur melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir ada standar penilaian. Standar penilaian merupakan prosedur dan acuan dalam penilaian proses dan hasil belajar. Nah, jadi standar ini tuh harus disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah disusun. Selanjutnya ada prinsip-prinsip silabus. Yang pertama itu ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan di dalam silabus tuh harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, selanjutnya ada relevan. Relevan yang dimaksud ini cakupan ke dalam tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus yang sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Selanjutnya ada sistematis, yaitu komponen-komponen silabus yang saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Nah, yang keempat itu ada prinsip konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Jadi itu nggak melenceng dari situ gitu. Yang kelima ada memadai cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang kompetensi dasar. Jadi itu materi yang ada tuh cukup buat kompetensi yang nantinya kita harapkan. Yang keenam ada aktual dan kontelektual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memerhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh ada fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Dan yang ke-8 itu menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetitif, kompetensi, kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, selanjutnya ada proses pengembangan silabus. Yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi. Nah, dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan materi, tidak harus sesuai selalu dengan urutan yang ada pada standar isi. Nah, selanjutnya keterkaitan antara antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Dan yang ketiga, keterkaitan antara standar kompetensi dan standar kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang kedua, ada mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Nah, mengidentifikasi materi pokok dan pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar tuh harus memperhatikan hal-hal seperti potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, terus tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualisasi, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan, dan yang terakhir ada alokasi waktu.
Jadi materi pokoknya itu harus sesuai dengan hal-hal yang berikut, yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, yang ketiga itu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran sendiri itu dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik. Nah, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud itu yaitu dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kegiatan belajar yaitu yang pertama ada kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para peserta didik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga ada penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Dan yang terakhir ada rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. Nah, selanjutnya ada merumuskan indikator. Merumuskan indikator sendiri merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pelajaran, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Selanjutnya ada penentuan jenis penilaian. Penentuan jenis penilaian dilakukan berdasarkan indikator penilaian yang dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan produk. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian ini yaitu penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi, penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dan bukan menentukan posisi seorang terhadap kelompoknya. Nah, yang ketiga ada sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan itu dalam arti semua indikator itu bisa ditagih, kemudian hasil dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan belum untuk mengetahui kesulitan siswanya sendiri. Nah, yang keempat itu hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya seperti, kayak, program remedial, terus, remedial buat, peserta didik yang nilainya itu di bawah kriteria. Terus program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan. Nah, yang terakhir ada sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran nih. Misalnya tuh kayak jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan, maka evaluasi harus diberikan baik dan proses misalnya seperti teknik wawancara maupun produk atau hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan. Nah, yang keenam ada menentukan alokasi waktu. Nah, penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasaan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Nah, alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Nah, selanjutnya ada menentukan sumber belajar. Nah, sumber belajar ini merupakan, rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, ini tuh bisa berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Nah, penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi atau pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator, kompetensi.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang terakhir itu mengenai tujuan instruksional. Jadi, apa sih itu tujuan instruksional? Tujuan instruksional itu merupakan tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik sebagai akibat dari hasil pengajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku, behavior yang dapat diamati dan diukur. Nah, menurut Robert F. Megar, tujuan instruksional itu sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi tingkat kompetensi tertentu. Nah, berdasarkan dari pengertian dari tujuan instruksional, menurut kalian apa sih manfaat dari tujuan instruksional itu? Kalau ada yang tahu, boleh langsung raise hand ya. Teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak nih manfaat dari tujuan instruksional? Kalau ada, boleh langsung raise hand aja. Oke, mungkin manfaat dari tujuan instruksional itu salah satunya mungkin bisa menyusun instrumen evaluasi pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih, Jiki, yang udah jawab. Betul banget tadi apa kata Jiki. Bisa lanjut. Jadi untuk melengkapi tadi jawaban Jeki, itu ada beberapa manfaat dari tujuan instruksional. Itu yang pertama, pendidik mempunyai arah untuk memilih bahan pelajaran dan memilih prosedur metode mengajar. Yang kedua itu manfaatnya peserta didik mengetahui arah belajarnya. Yang ketiga, setiap pendidik mengetahui batas-batas tugas dan mewenang mengajarkan suatu bahan sehingga diperkecil kemungkinan timbulnya celah atau gap atau saling menutup overlap antar pendidik. Yang keempat, pendidik mempunyai patokan dalam mengadakan penilaian kemauan belajar peserta didik. Yang kelima, pendidik sebagai pelaksana dan petugas-petugas pemegang kebijaksanaan atau decision maker mempunyai kriteria untuk mengevaluasi kualitas maupun efisiensi pengajaran. Nah, selanjutnya mengenai perencanaan tujuan instruksional. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk merencanakan desain instruksional itu yang pertama, bisa dibuat atau menyusun pokok-pokok bahasan dan tentukan tujuan untuk tiap pokok bahasan tersebut yang meliputi goals, topic, and general purpose. Yang kedua, sebutkan karakteristik siswa yang penting sehubungan dengan desain yang akan dibuat, learning karakteristik. Yang ketiga, sebutkan apa saja yang menjadi tujuan belajar yang akan dicapai oleh siswa, di mana hasil belajar siswa tersebut mungkin untuk diukur dalam learning objectives. Yang keempat, membuat daftar isi pelajaran yang akan membantu tiap tujuan sub-sub di atas. Yang kelima itu mengembangkan suatu tes perkiraan atau assessment untuk menjajaki latar belakang siswa dan pengetahuan siswa tentang pokok bahasan yang akan diajarkan dalam pre-assessment. Yang keenam, tentukan kegiatan mengajar dan belajar, serta pilihlah sumber-sumber belajarnya, yaitu teaching atau learning activities and resources. Yang ketujuh, koordinasikan semua rencana penunjang seperti anggaran, personalia, fasilitas, peralatan, dan jadwal kegiatan untuk menunjang terlaksananya rencana pengajaran atau support service. Yang kedelapan, buatlah evaluasi hasil belajar siswa untuk menguji kembali apakah rencana sudah berjalan sebagaimana diharapkan atau belum. Yaitu dalam evaluation. Selanjutnya mengenai tujuan instruksional umum, menurut Groenland dalam Hadjanto, tujuan instruksional umum atau TIU adalah hasil belajar yang diharapkan yang dinyatakan secara umum dan berpedoman pada perubahan tingkah laku dalam kelas. Tujuan instruksional umum ini juga merupakan serangkaian hasil belajar yang bersifat khusus. Nah, menurut Groenland
Groundline dalam Harjanto dalam perumusan tujuan umum instruksional terlebih dahulu menyusun jenis hasil belajar yang diharapkan dan jenis hasil belajar yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perumusan tujuan instruksional umum. Harus memperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama itu mencakup tujuan yang diharapkan secara umum tentang apa yang dapat dicapai dalam proses pengajaran dalam satu waktu tertentu. Yang kedua, tidak terlepas dari konteks tujuan-tujuan kurikuler maupun tujuan yang di atasnya. Yang ketiga, selaras dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar. Yang keempat, cukup realistis dengan keadaan kemampuan peserta didik, waktu yang tersedia, dan fasilitas yang ada. Yang kelima, mempunyai indikasi yang kuat bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku peserta didik. Selanjutnya itu mengenai dasar merumuskan tujuan instruksional umum, yaitu yang pertama, langkah-langkahnya itu memperhatikan hal-hal dalam perumusan tujuan TIU yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, TIU itu dibuat berdasarkan apa yang hendak dicapai. TIU dibuat terlebih dahulu, baru ditentukan isi materi dari mata kuliahnya. Yang ketiga, mengandung minimal 3 komponen, yaitu audiens atau mahasiswa, kemudian kompetensi yang diharapkan, yaitu berupa kognitif, psikomotorik, atau afektif, dan objek itu sendiri, yaitu isi dari materi pembelajaran mata kuliahnya. Selanjutnya itu kegunaan dari TIU. Kegunaan TIU ini dalam proses belajar mengajar menurut Harjanto adalah yang pertama itu memberikan kriteria yang pasti untuk mengukur kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua, memberikan kepastian mengenai kemampuan yang diharapkan dari peserta didik. Yang ketiga, memberikan dasar untuk mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur efektivitas pengajaran. Yang keempat itu petunjuk bagi peserta didik tentang apa yang dipelajari dan apa yang akan dinilai dalam mengikuti suatu pelajaran. Yang kelima itu peserta didik akan mengorganisasikan usaha, dapat mengorganisasikan usaha. Yang keenam itu menentukan petunjuk dalam menentukan materi dan strategi instruksional. Nggak ada yang belakang. Yang kemudian yaitu mengenai contoh tujuan instruksional umum. Yang pertama itu dalam menggunakan kata kerja personil yang jelas dan dapat diukur. Itu contohnya, setelah menempuh mata kuliah komunikasi, mahasiswa akan dapat menjelaskan teori komunikasi dan dapat melakukan komunikasi publik. Di sini dalam menggunakan kata kerja personil yang jelas dan dapat diukur itu, yaitu masuknya itu ke dalam menjelaskan dan dapat melakukan. Itu termasuk kata kerjanya dalam contoh tersebut. Yang kedua itu mengandung kompetensi yang hendak dicapai dapat berupa gabungan antara kognitif, psikomotorik, dan afektif. Contohnya itu setelah menempuh mata kuliah praktikum fisika dasar satu mahasiswa dapat menentukan alat ukur listrik yang presisi, dapat melakukan pengukuran besaran listrik dengan tepat, dan dapat melaporkan dalam bentuk tulisan ilmiah. Di sini kata yang mengandung kompetensi berupa kognitif, psikomotorik, dan afektif itu yang pertama itu ada kata menempuh, terus kemudian menentukan, melakukan, dan melaporkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk berikutnya, ini ada materi tentang tujuan instruksional khusus atau TIK. Tujuan instruksional khusus atau TIK adalah rumusan yang menjelaskan secara spesifik kemampuan atau keterampilan yang harus dikuasai peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. TIK merupakan bagian dari silabus yang dirumuskan oleh guru atau pendidik untuk mengarahkan proses pembelajaran atau pengukuran efektivitasnya. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian udah agak jenuh ya dengerin materi dari kelompok kami. Mungkin sesi berikutnya ada sesi ice breaking yang akan saya pandu.
Nah, buat teman-teman ada yang bisa jawab nggak ini siapa? Saya kasih clue, ini dia seorang pelawak senior dari Indonesia. Kalau ada yang mau jawab, boleh di raise hand. Nah, kepada Tantri, mungkin boleh di-unmute mic-nya. Jawabannya Tukul Arwana nggak sih? Uh, boleh diterima dulu jawabannya. Apa ada yang lain mau jawab? Kalau nggak ada lagi, mungkin saya spill jawabannya ya. Benar ya Tantri, jawabannya Tukul Arwana. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Ada nggak yang tahu ini siapa? Nah, itu udah ada Dias yang resen. Pada Dias dipersilakan. Ya, oke. Terima kasih Zul kesempatannya. Itu kalau nggak salah Dede Sunandra atau Suhendra gitu. Kayaknya Sunandra deh. Oke, Sunandar Dias deh. jawabannya. Dede Sunandar. Oke, Dias jawabannya. Sini apa ada yang lain mau menjawab? Mungkin nggak ada lagi ya. Nah, langsung aja kita spill jawabannya. Nah, benar jawaban Dias. Itu jawabannya Dede Sunandar. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Nah, mungkin ada nggak yang tahu ini siapa? Saya kasih clue, ini dari kelas, ini dari pendidikan ekonomi kelas A. Ada nggak yang mau jawab? Kepada Tantri dipersilakan. Oke, jawaban Tantri. Apa ada yang lain lagi mau menjawab? Jika nggak ada lagi, langsung aja kita spill ya, guys. Oke, benar jawaban Tantri tadi itu Ririn ya. Oke, yang berikutnya ini ada lagi nih yang terakhir. Ada nggak yang tahu ini siapa? Clue-nya itu dari sama kayak Ririn tadi, dari kelas pendidikan ekonomi kelas A.
Udah ada nih yang present kepada Siva, silakan. Oke, ini kalau dilihat dari setengah wajahnya nih udah kelihatan banget gantengnya. Ini pasti pangeran PEA yaitu Dava Rizky mungkin ya. Oke, Siva, terima kasih jawabannya. Apa ada lagi yang lain mau menjawab? Oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya. Langsung aja kita spill ya, guys. Oke, sekianlah sesi icebreaking-nya. Untuk sekarang saya lanjut materi tentang tujuan instruksional khusus. Nah, di sini ada ciri-ciri tujuan instruksional khusus yang TIK atau TIK yang baik. Yang pertama yaitu jelas dan spesifik. Untuk TIK itu sendiri harus menjelaskan secara jelas dan spesifik apa yang diharapkan dapat yang spesifik apa yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Yang kedua itu realistis. TIK harus dapat dicapai oleh peserta didik dengan mempertimbangkan kemampuan, minat, dan bakat mereka. Yang ketiga, terukur. TIK harus dapat diukur pencapaiannya sehingga dapat diketahui apakah peserta didik yang telah menguasai materi yang diajarkan. Yang keempat, memiliki kata kerja operasional. TIK harus menggunakan kata kerja operasional yang menunjukkan tindakan yang dapat diamati dan diukur. Nah, untuk berikutnya itu komponen tujuan instruksional khusus atau TIK. Nah, yang pertama itu ada kondisi awal yang menjelaskan kondisi awal yang harus dimiliki peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Yang kedua, kriteria penilaian, yang dimana kriteria penilaian ini menjelaskan kriteria yang digunakan untuk menilai pencapaian TIK. Yang ketiga, itu kemampuan yang diharapkan, menjelaskan kemampuan atau keterampilan yang harus dikuasai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Nah, yang ke materi berikutnya ada itu langkah-langkah dalam merumuskan tujuan instruksional khusus atau TIK. Yang pertama, usahakan menggunakan kata-kata yang menuntut siswa berbuat sesuatu yang menampakkan hasil belajarnya dan sekaligus menunjukkan jenis perilaku atau behavioral aspek yang diharapkan. Yang kedua, perlu dijelaskan terhadap hal apa siswa harus melakukan suatu hal berkaitan dengan pembelajarannya. Yang ketiga, perlu dijelaskan persyaratan yang berlaku bila siswa akan melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan instruksional khusus. Yang keempat, perlu ditentukan suatu norma mengenai taraf prestasi minimal yang diberlakukan. Nah, berikutnya itu contoh tujuan instruksional khusus atau TIK. Misalnya di mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 7 dengan pokok bahasan mendeskripsikan tokoh dalam cerita. Nah, untuk TIK-nya itu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama mendeskripsikan fisik tokoh dalam cerita secara lisan dan tertulis dengan minimal 5 kalimat. Yang kedua, mendeskripsikan watak tokoh dalam cerita secara lisan dan tertulis dengan minimal 3 kalimat. Yang ketiga, menganalisis hubungan antar tokoh dalam cerita secara lisan dan tertulis dengan minimal 2 kalimat. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan ya itu apa tujuan instruksional khusus dan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Nah, kepada teman-teman bisa nggak sih menjelaskan apa perbedaan tujuan instruksional khusus dan umum? Boleh untuk Raisen jika ingin menjelaskan.
pada teman-teman, apakah ada yang mau menjelasin apa itu perbedaannya? Bisa resen. Nah, pada Dias dipersilakan. Jawab. Ya, oke, makasih Zul. Kalau yang gue tahu dari perbedaan tujuan instruksional umum sama khusus itu sesuai sama namanya. Kalau misalnya umum dia itu lebih menyeluruh ke tujuan yang ingin dicapai dari siswanya itu sendiri ke suatu pelajaran secara umum. Misal pelajaran IPS. Nah, tujuan instruksional umum itu lebih ke gimana sih cara siswa itu bisa paham ke mata pelajaran IPS itu. Tapi kalau misalnya tujuan instruksional khusus itu lebih ke terkait subbab-subbab dari pelajaran IPS itu, kayak topik-topik yang ada dalam silabus di mata pelajaran itu. Itu Zul, terima kasih. Ya, terima kasih Dias. Benar ya, ketika tadi Dias, yaitu kalau tujuan instruksional umum itu merujuk pada pembelajaran yang lebih luas dan umumnya ingin dicapai oleh siswa pada suatu mata pelajaran atau kursus tertentu, sementara TIK itu lebih spesifik dan terkait langsung dengan kemampuan atau pengetahuan yang harus dimiliki siswa. Nah, kalau untuk TU itu sendiri sering mencakup berbagai aspek pembelajaran, sementara TIK itu sendiri fokus pada hasil yang terukur dan spesifik. Nah, di sini ada format silabus berbasis KKNI yang dapat kelompok kami berikan sebagai contoh, yang dimana pada tatap muka pertama untuk kemampuan akhir itu mahasiswa memahami pengertian ruang lingkup dan manfaat mempelajari ilmu kalam. Untuk indikatornya, yang pertama menjelaskan persamaan dan perbedaan beberapa istilah seperti akidah, ilmu kalam, dan teknologi. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan ruang lingkup kajian akidah ilmu kalam. Yang ketiga, menjelaskan sejarah kelahiran ilmu kalam. Yang keempat, menjelaskan hubungan akidah ilmu kalam dengan ilmu keislaman lainnya. Dan untuk materi pokok yaitu pengertian, ruang lingkup, dan manfaat mempelajari ilmu kalam. Yang kelima, bentuk pembelajaran atau pengalaman pembelajaran. Yang pertama, dosen memberikan persepsi tentang materi apa yang akan dibahas. Yang kedua, dosen menjelaskan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa setelah proses pembelajaran. Yang ketiga, dosen menyampaikan materi pembelajaran. Yang keempat, dosen menyampaikan beberapa pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Untuk penilaiannya itu ada 3 jenis. Yang pertama penilaiannya ada 3. Yang pertama jenis yaitu tanya jawab. Yang kedua kriterianya mahasiswa mampu menjawab pertanyaan dosen dengan benar. Yang ketiga bobot. Untuk bobotnya sendiri itu 5%. Nah, yang terakhir itu ada referensi. Yang pertama referensi wajib 1 dan 2, dan yang kedua referensi penunjang yang bagian kelima. Oke, nah setelah kelompok kami menjelaskan, sini ada kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi yang telah kami paparkan, di mana silabus adalah rencana pembelajaran yang menyeluruh yang mencakup prinsip, manfaat, dan fungsi silabus sebagai panduan bagi guru dan siswa dalam proses pendidikan. Proses pengembangan silabus meliputi mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengidentifikasikan materi pokok atau pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator, penentuan jenis penilaian,
menentukan alokasi waktu, menentukan sumber belajar, dan menentukan sumber belajar. Komponen-komponen silabus termasuk tujuan instruksional baik umum maupun khusus yang dirancang untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan pengembangan keterampilan siswa dalam suatu mata pelajaran. Dengan memperhatikan semua aspek ini, silabus dapat menjadi alat yang efektif dalam memandu proses pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan pengembangan kompetensi siswa secara holistik. Terima kasih. Sekianlah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi tuh setelah tadi nih kita mendengarkan paparan materi nih dari saya, dari Winda, dan dari Zul, gimana teman-teman, ada gak yang pengen kasih pertanyaan seputar tentang silabus dan tujuan instruksional? Kalau ada yang mau nanya bisa resen terlebih dahulu ya. Oke, kepada Anastasia mungkin boleh di-unmute mic. Baik, terima kasih kepada kelompok penyidik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anastasia Amalia. Tadi kan udah dijelasin ya tentang beberapa dari tujuan instruksional. Pertanyaannya itu, bagaimana sih relevansi antara tujuan instruksional dengan kebutuhan siswa dan tantangan pendidikan saat ini? Oke, Anastasia, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain yang jika ada pertanyaan boleh di-raise hand.
Jadi ya, oke, kepada Ririn mungkin boleh di-unmute. Oke, terima kasih atas kelompok yang udah memaparkan tentang silabus sama tujuan instruksional ya. Ini saya mau nanya tentang silabus sama instruksional itu sebenarnya pembuatan dan tujuannya itu berhubungan juga nggak sih sama anak-anak yang mungkin kurang dalam segi kognitifnya? Karena kan kalau di negeri sendiri itu ternyata nggak semua anak apa ya pemikirannya tuh di atas rata-rata atau normal gitu, tapi udah campuran gitu. Sekarang tuh udah nerima yang bahkan di bawah rata-rata aja udah diterima gitu. Nah, itu apakah tujuan sama proses pembuatan silabus dan juga tujuan instruksional itu berhubungan harus berkaitan sama mereka gitu, memperhatikan mereka gitu. Terima kasih. Bisa dimengerti gak? Bisa, Rin. Terima kasih pertanyaannya. Oke, baik. Karena eh, udah nggak ada pertanyaan lagi, kita langsung lanjut aja ke video karakter building ya, teman-teman. Kebiasaan lu terlambat. Masih mending masuk daripada enggak. Iya sih. Ya tapi jangan dibiasain juga lah. Untung aja guru belum masuk. Ya justru itu, makanya santai aja. Ya, terserah lu aja dah. Kacang yuk. 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 Iya gue dikacangin. Serius amat sih lu. Tar dulu. Bentar. Oh iya yuk. Kan kita ada kerja kelompok tuh. Nah, ntar malam kita kerjain aja. Ya udah, mau ngerjain di mana? Di rumah gua aja. Lu bisa kan? Iya, nanti gue datang kok. Ya udah, datang lu ya. Iya. Lu kemarin kemana aja sih? Oh iya. Aduh. Gue lupa Yan. Sorry ya. Sorry. Ah,
Kebiasaan lu mah. Yaudah, lu mau ngerjain kapan lagi? Gua dateng kok. Ya udah. Nanti gua kabarin lagi dah. Nah, gitu dong. Jangan marah. Sorry ya. Iya. Serius amat sih lu. Jangan lupa besok ulangan. Jangan sampai terlambat lu. Iya. Santai aja apa? Udah, terserah lu aja dah. Gue cabut duluan ya, yuk. Sebelah kamu mana? Belum datang, Pak. Biasaan. Bapak mau ngomong sama kamu. Belakangan ini, Bapak lihat tuh kamu sering terlambat. Kamu gak kasihan apa sama orang tua kamu? Kamu udah dewasa, yuk. Kamu mau dikeluarin dari sekolah? Lu kenapa sih, yo? Nggak tahu nih. Gue lagi banyak masalah. Masalah lu terlambat. Mau sampai kapan lu begini? Lu harus berubah, yo. Mau berubah gimana lagi, Yan? Ya masa harus gue jelasin sih? Wis, berubah lu. Iya dong. Masa mau gitu aja? Dio, coba kerjakan. Nih, Pak.
Sebentar, sebentar. Bapak mau ngomong. Belakangan ini Bapak lihat kamu sudah mulai berubah ya. Bapak apresiasi. Iya, Pak. Pertahankan ya. Makasih ya, Pak. Berubahlah selagi ada kemauan. Karena apapun pasti ada jalan. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Yang ada hanyalah alasan untuk tidak melakukannya. Baik, selesai sudah video karakter building kita yang tadi tentang siswa yang terlambat sekolah ya. Nah, kita akan menjawab pertanyaan dari Ririn dan Anastasia. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Ririn dulu. Nah, kan pertanyaan dari Ririn tuh, apakah pembuatan dan tujuan silabus serta tujuan instruksional itu memperhatikan siswa juga? Soalnya di negeri juga tuh kan ada siswa yang campuran yang kurang dari segi kognitifnya gitu. Nah, jawabannya itu iya bener banget. Jadi itu pembuatan silabus tuh harus memperhatikan siswa secara menyeluruh termasuk dari aspek kognitif, emosional, sosial, dan fisik mereka. Nah, jadi tuh ada beberapa yang harus diperhatikan nih dalam pembuatan silabus. Yang pertama ada diferensiasi pembelajaran, yaitu silabus harus dirancang dengan memperhitungkan keragaman siswa, baik dalam kemampuan kognitif maupun gaya belajar. Jadi tuh yang kayak tadi Ririn bilang kan di sekolah negeri banyak siswa yang campuran yang segi kognitifnya kurang. Jadi tuh itu juga diperhatikan di dalam silabus. Terus yang kedua ada keterlibatan siswa, yaitu tujuan instruksional harus dirumuskan dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ini tuh mencakup memberikan siswa kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, berkolaborasi, dan menerapkan pengetahuan mereka secara konteks dunia nyata. Jadi kayak contohnya tadi tuh ada pertanyaan interaktif. Jadi yang jadi pusat pembelajaran itu bukan cuma guru, tetapi juga siswa juga bisa. Nah, yang ketiga ada pendekatan personalisasi, yaitu silabus harus dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pilihan dalam aktivitas pembelajaran, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memungkinkan siswa untuk menetapkan tujuan pembelajaran pribadi mereka. Nah, yang keempat ada aspek emosional dan sosial. Nah, penting nih untuk mempertimbangkan aspek emosional dan sosial siswa dalam merancang silabus dan tujuan instruksional. Ini termaksud memperhatikan kebutuhan siswa untuk merasa aman, diterima, dan didukung dalam lingkungan pembelajaran. Nah, yang terakhir ada kemajuan individu, yaitu tujuan instruksional harus dapat diukur secara objektif dan memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk mencapai kemampuan sesuai dengan kompetensi mereka. Nah, ini berarti menetapkan tujuan yang realistis, memberikan umpan balik yang membangun, dan menyediakan dukungan yang diperlukan bagi siswa yang mengalami kesulitan. Nah, apakah terjawab, Ririn? Iya, terjawab banget. Makasih banyak, Ovi dan juga kelompok. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anastasia, yaitu bagaimana relevansi antara tujuan instruksional dengan kebutuhan siswa dan tantangan pendidikan saat ini. Jadi relevansinya itu dengan memperhatikan kebutuhan siswa, tujuan instruksional ini dapat dirancang untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan
dalam dunia nyata, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Selain itu, tujuan instruksional juga harus memperhitungkan perkembangan teknologi dan tren pendidikan sehingga siswa dapat mengikuti perkembangan zaman dan bersiap untuk masa depan yang semakin kompleks. Dalam menghadapi tantangan pendidikan, misalnya kayak keberagaman siswa, perubahan teknologi, dan tuntutan globalisasi itu, tujuan instruksional itu dirancang dalam memastikan bahwa siswa mendapatkan pembelajaran yang relevan, berarti dan dapat mengatasi tantangan yang mereka hadapi dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan dalam PPT sebelumnya. Apakah sudah terjawab, Anastasia? Oke, baik. Karena dua pertanyaan tadi sudah terjawab, selanjutnya kita ada tugas kuis buat per kelompok. Baik, akan saya share screen ya tugasnya. Nah, jadi kan tadi di PPT itu udah ada ya contoh format silabusnya. Nah, sesuai dengan capaian pembelajaran, jadi tuh kita mau teman-teman mengimplementasikannya sendiri nih. Nah, untuk filenya nanti bakal dikirim. Jadi tuh kalian bikin format silabus berbasis KKNI tentang mata pelajaran, baik terserah mau kalian di SD, SMP, atau SMA, itu tuh nggak ada ketentuannya. Nah, untuk ini kalian bisa langsung isi aja sesuai format yang ada. Gimana teman-teman, ada pertanyaan atau enggak? Baik, karena tidak ada pertanyaan, mungkin sudah cukup jelas. Kita kita akhiri saja presentasi dari kelompok 8 pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya diserahkan kepada PJ. Oke, terima kasih pada tim penyaji yang sudah menjelaskan materi hari ini. Bagi teman-teman sekalian yang belum mengisi link yang sudah tadi diberikan dan sudah di reminder juga melalui chat oleh Pak Adit, harap segera diisi terlebih dahulu dan mengirimkan bukti hasil isiannya ya teman-teman.
Oke, sebelum itu untuk sesi dokumentasi hari ini akan saya pandu. Untuk slide 1 boleh on cam terlebih dahulu. Oke, slide 1, 1, 2, 3. Oke, lanjut di slide 2. 1, 2, 3. Oke, karena kata Pak Adit juga disudahi dulu. Untuk materi untuk mata kuliah perencanaan pengajaran sudah cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi tambahannya akan disampaikan melalui video yang akan dibuatkan oleh Pak Adit. Terima kasih semua.